Halo semuanya, balik lagi sama gue Adi. Di video kali ini kita akan membahas salah satu metode sistem pendukung keputusan yang bernama ARAS. Metode ARAS atau Additive Ratio Assessment merupakan salah satu metode pengambilan keputusan yang multi kriteria yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik ya, sudah pasti. Metode ini akan memilih alternatif terbaik berdasarkan sejumlah kriteria yang ditentukan dengan menggunakan pendekatan matematis sederhana. Kurang lebih seperti itu untuk pengertian singkatnya. Terus untuk langkah-langkah metode ARAS. Di langkah pertama, ini kita akan menyusun matriks keputusannya, sudah pasti ya. Terus kita akan menormalisasi matriks keputusan. Kita akan menghitung nilai utility-nya, dan di langkah terakhir kita akan menentukan peringkatnya ya, atau merankingnya. Untuk contoh kasus yang akan digunakan di video ini, metode ARAS ini akan digunakan untuk pemilihan lokasi terbaik untuk membangun pusat daur ulang limbah elektronik di video ini ya. Dan sebelum masuk ke perhitungannya, untuk file yang digunakan di video ini, yang ini nih, kalian bisa mendownloadnya melalui link yang ada di kolom deskripsi. Jadi di sini kita udah punya data awalnya nih, atau data mentahnya. Di sini ada 3 lokasi untuk pemilihan pusat daur ulangnya ya. Terus di sini ada 4 kriteria. Ini untuk datanya, data tiap alternatifnya. Data ini data dummy ya. Terus di sini kita punya tabel kriteria. Tabel kriteria ini berfungsi sebagai faktor yang akan digunakan untuk mengevaluasi setiap alternatifnya. Jadi setiap alternatif yang ini akan dievaluasi oleh setiap kriteria yang ada di sini. Dan untuk kriteria kita kasih kode dari C1 sampai C4 agar nanti penulisannya nggak terlalu panjang. Terus di sini kita ada atribut untuk setiap kriteria juga. Atribut ini ada 2 jenis, ada cost dan benefit. Untuk kriteria yang punya atribut cost, ini berarti semakin rendah nilainya maka akan semakin bagus. Sedangkan untuk yang benefit, ini berarti semakin tinggi nilainya maka akan semakin bagus. Itu untuk kriteria. Di sini ada alternatif. Kita kasih kode juga dari A1 sampai A3. Alternatif ini pilihan yang akan dibandingkannya ya. Dan itu untuk alternatif. Dan di tabel selanjutnya kita ada tabel bobot. Tabel bobot ini akan merepresentasikan seberapa penting suatu kriteria terhadap pengambilan keputusan. Jadi kalau di sini C1 bobotnya 0,30, ini berarti C1 punya andil, kurang lebih kayak gitu ya, mungkin bahasanya, punya andil sebesar 30% dalam penentuan alternatif. Kurang lebih kayak gitu ya. Dan si bobot ini kalau dijumlahkan harus bernilai 1. Jadi kalau kita sum, hasilnya 1. Kayak gitu untuk bobot. Kita hapus lagi ya. Setelah kita punya 4 tabel ini, di langkah pertama kita akan membuat matriks keputusan. Kita tinggal mindahin yang ini aja nih ke sini. Terus di atasnya di sini kita isi dengan kode kriteria. Kita transpose aja dari kolom kode kriteria ya.
Terus di sini kita akan isi dengan kode alternatif. Kita kayak gini aja. Ctrl D. Di atasnya ini ada A0. A0 ini akan berfungsi sebagai acuan perbandingan nanti di akhir ya. Kalau nggak salah di penentuan K deh. Atau utility kalau nggak salah. Jadi intinya si A0 ini akan berfungsi untuk menjadi acuan perbandingannya ya. Untuk mengisi nilai dari A0 ini, kita butuh atributnya dulu nih. Jadi di sini kita transpose lagi aja untuk atributnya. Ini ya, dari kolom atribut kayak gitu. Di sini si data alternatif ini akan diisi sesuai atributnya ya. Kalau atributnya cost, dia akan mencari nilai terkecil dari kolom yang ini. Kalau dia benefit, dia akan mencari nilai terbesar dari kolom ini. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi karena ada dua kondisi nih, cost sama benefit, kita bisa pakai function if aja ya. Kita panggil functionnya, kita akan mengecek atributnya nih. If atribut sama dengan benefit, kita akan mengambil nilai maksimal dari kolomnya. Max dari kolomnya. Sedangkan kalau atributnya cost, kita akan mencari nilai minimal. Kayak gitu. Ini perlu kita buat absolute nggak ya? Kayaknya enggak deh. Kayak gitu aja. Kita tinggal Ctrl R untuk fill right. Ini udah sesuai ya. Ini nilai terkecil, ini terkecil karena dia cost. Untuk yang benefit, dia akan mencari nilai terbesar. Udah bener ya. Untuk yang A1 sampai A3 ini, kita tinggal masukin yang ini aja nih. Jadi tinggal kayak gini aja. Ctrl D untuk fill down dan Ctrl R untuk fill right. Setelah kita punya matriks keputusan, di langkah selanjutnya kita akan mencari normalisasi matriks. Untuk normalisasi matriks di metode ARAS ini ada dua tahapan untuk kriteria yang cost. Ini untuk benefit rumusnya. Ini untuk rumus yang cost. Ini untuk tahap pertama. Ini untuk tahap kedua. Jadi kita akan mengerjakan yang tahap pertama dulu ya, untuk yang cost. Di sini yang di bawahnya yang ini akan kita gunakan untuk keduanya ya, kriteria benefit dan kriteria cost yang tahap kedua. Jadi ini kenapa kosong nih? Kita isi ini dulu. Perasaan udah diisi deh. Kita isi ini sama ini nih, sama aja lah. Copy paste, warnanya kok hilang. Ini kita Ctrl F. Jadi di sini kita akan menghitung yang tahap pertama dulu ya, untuk yang cost. Kita harus ngecek dulu nih kalau dia cost atributnya. Cost kayak gitu. Kita akan membagi 1 dengan nilai X di baris I di kolom Y. Jadi ini 1 ya, kayak gini. Dibagi nilai X nya. Kalau dia false berarti tidak cost ya. Kita akan kembalikan nilai aslinya aja deh, kayak gini. Enter. Kita buat sel atributnya absolute ya, untuk barisnya aja. Pencet F4 2 kali kayak gitu.
kita bisa Ctrl D dan Ctrl R untuk fill right dan fill down. Ini kita hilangin dulu nih warnanya. Setelah kita punya ini nih, ini yang tahap pertama ya untuk cos. Kita buktiin ya. Ini berarti udah benar, dia dibagi ya, 1 dibagi nilai X nya. Yang ini nilainya masih sama karena benefit ya. Setelah kita melakukan tahap pertama, di sini kita akan menghitung untuk yang benefit dan cost, untuk yang cost yang di tahap kedua ya. Dan ini rumusnya. Jadi kita bisa kayak gini aja. If atributnya sama dengan benefit, kita akan membagi nilai X dengan jumlah dari kolom X itu ya. Jadi kayak gini nih, X dibagi jumlah dari kolomnya, kayak gitu kan ya. Kalau false berarti dia tidak benefit. Kita akan membagi X yang ini nih udah dimasukin ke sini kan ya. X dibagi jumlah kolomnya juga ya. Jadi kayak gini aja, dibagi kolom. Oh, kita harus pakai sum ya. Di sini nih, sum. Ini juga pakai sum. Kayak gitu. Nanti hasilnya akan muncul. Kita harus buat absolute untuk selnya. Pencet F4 2 kali. Terus untuk yang sum ini juga F4 2 kali. Yang ini juga sama. Jadi ya udah ya. Kayak gini, Ctrl D, Ctrl R. Tapi kalau gini ngapain pakai if ya? Kita tinggal bagiin aja nih, kan sama nih. Tapi nggak apa-apa lah. Ini untuk hasilnya. Benar kan ya ini? Ini harusnya bisa kayak gini aja ya. Nggak perlu pakai if. Sama dengan ini dibagi sum dari sini. Ctrl D, Ctrl R, sama aja kan ya. Jadi ya terserah kalian lah mau pakai yang mana. Di langkah selanjutnya kita akan menghitung normalisasi terbobot. Untuk normalisasi terbobot ini kita tinggal kayak gini aja nih, R yang ini nih yang udah dinormalisasi dikalikan dengan bobot. Untuk bobotnya kita panggil dulu, kita tinggal transpose dari kolom bobot. Terus di sini kita tinggal kaliin aja nih yang ini R di baris I di kolom PJ dikali bobot. Untuk bobotnya kita buat absolute untuk barisnya saja. Terus Ctrl D, Ctrl R, nanti hasilnya akan muncul ya. Setelah kita punya normalisasi terbobot ini, kita akan menentukan nilai fungsi optimum atau S dan menentukan tingkat utilitas atau K. Untuk S atau nilai fungsi optimum, ini rumusnya. Kita tinggal ngejumlahin aja nih katanya dari yang ini ya. Jadi ini tiap barisnya ya yang dijumlahin kayak gitu. Kita tinggal sama aja dari sini sampai sini.
enter, nanti hasilnya akan muncul ya. Dan untuk menentukan K, ini rumusnya. S berarti yang ini nih dibagi S0 yang ini S baris ke I ya maksudnya. Jadi kita tinggal kayak gini aja, S dibagi S0. Untuk S0 nya kita bikin absolut kayak gitu, dan kita tinggal Ctrl D untuk fill down nya, nanti hasilnya akan muncul ya. Tapi ini kayaknya ada yang salah deh, ini kok 1 ya nilainya. Kita cek dulu ke atas nih, yang ini ya harusnya salah, kok 1 semua. Ini belum kita absolutin, jadi hasilnya salah ya. Kita absolutin dulu, pencet F4 2 kali ya, kayak gitu. Ctrl D dan Ctrl R. Kita lihat lagi ke bawah, udah bener ya, harusnya kayak gini. Ini udah bener juga harusnya. Jadi ya, ini hasil akhirnya untuk K. Setelah kita mendapatkan nilai K, kita tinggal urutkan aja ya. Kita pakai function rank. Di argumen pertamanya kita isi dengan value nya, ini harusnya di bawahnya ya, rank. Terus di argumen kedua kita isi range nya, kita buat absolute untuk range nya. Untuk ordernya kita mau mengurutkan nilai terbesar ke terkecil, jadi kita tulis 0 aja nih, kayak gitu. Terus tinggal Ctrl D untuk fill down. Dan ini untuk hasil akhirnya, berarti yang terpilih itu yang A3, yang ini nih, lokasi C. Jadi kesimpulannya lokasi C terpilih sebagai pusat untuk daur ulang limbah elektronik. Dan kurang lebih seperti itu untuk perhitungan metode ARAS menggunakan Microsoft Excel. Ya ini di Google Sheets ya, dihitungnya cuma nggak apa-apa, sama aja. Dan tadi ada kesalahan sedikit nih di sini. Ini kolomnya nggak kita absolutin, jadi pindah-pindah hasilnya. Dan sisanya harusnya udah benar semua sih. Kalau menurut kalian ada langkah yang kurang jelas, kalian bisa tanyain aja di kolom komentar. Dan sepertinya cukup untuk video kali ini ya. Kalau menurut kalian ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyain aja di kolom komentar. Dan thanks buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.